Dalam hidup ini, banyak orang mengira ketenangan datang ketika semua keinginan terpenuhi, ketika doa langsung dikabulkan, dan ketika hidup berjalan sesuai rencana. Dalam hidup ini, banyak orang mengira ketenangan datang ketika semua keinginan terpenuhi, ketika doa langsung dikabulkan, dan ketika hidup berjalan sesuai rencana. Padahal kenyataannya, semakin kita mengejar kendali, semakin gelisah hati ini dibuatnya. Ada kelelahan yang tidak terlihat, ada luka yang tidak berdarah, dan ada kegelisahan yang tidak bisa diobati oleh apapun kecuali keikhlasan. Ikhlas bukan tentang menyerah tanpa usaha, melainkan tentang menenangkan hati setelah usaha dilakukan sepenuh tenaga. Dan di sanalah rahasia ketenangan sejati dimulai, bukan di luar diri, tetapi di dalam hati yang berserah kepada Allah sepenuhnya. Ikhlas adalah pelajaran pertama yang seringkali paling berat untuk dipahami oleh manusia. Kita terbiasa berharap balasan, ingin dihargai, ingin dilihat, dan ingin diakui atas semua kebaikan yang kita lakukan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati mulai kecewa, pikiran mulai lelah, dan iman perlahan diuji. Padahal, semakin kita menggantungkan ketenangan pada manusia, semakin rapuh jiwa kita dibuatnya. Ikhlas mengajarkan bahwa cukup Allah yang tahu, karena penilaiannya jauh lebih adil daripada penilaian siapapun di dunia ini. Banyak kegelisahan lahir bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena hati terlalu penuh tuntutan. Kita menuntut hidup selalu adil menurut versi kita, menuntut manusia selalu memahami kita, dan menuntut takdir agar selalu sejalan dengan keinginan. Saat tuntutan itu tidak terpenuhi, hati pun memberontak dan merasa lelah. Disinilah ikhlas bekerja secara perlahan, membersihkan hati dari tuntutan yang berlebihan. Ketika hati berhenti menuntut dan mulai menerima, ketenangan datang tanpa perlu dicari. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi tidak membiarkan rasa sakit itu merusak iman. Ada doa yang tidak dikabulkan, ada harapan yang runtuh, dan ada usaha yang berakhir dengan kegagalan. Semua itu wajar dirasakan oleh manusia, bahkan oleh orang-orang beriman. Namun, orang yang ikhlas tidak membiarkan kekecewaan mengubah cara pandangnya kepada Allah. Ia yakin bahwa apa yang diambil Allah tidak pernah lebih berharga daripada apa yang sedang Dia siapkan. Semakin ikhlas seseorang, semakin ringan langkah hidupnya dijalani. Bukan karena masalahnya berkurang, tetapi karena hatinya tidak lagi memberatkan masalah itu sendiri. Ia berhenti bertanya mengapa aku dan mulai berkata apa hikmah di balik ini. Kalimat sederhana itu mengubah cara pandang, mengubah cara merasa, dan mengubah cara bertahan. Ikhlas menjadikan hati lebih lapang, sehingga ujian tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pendewasaan iman. Salah satu tanda belum ikhlas adalah hati yang mudah marah ketika hasil tidak sesuai harapan. Kita sudah berbuat baik, tetapi balasannya menyakitkan. Kita sudah berusaha jujur, tetapi justru dirugikan. Dalam kondisi seperti ini, hati mudah bertanya apakah kebaikan masih layak diperjuangkan. Ikhlas menjawab pertanyaan itu dengan ketenangan, bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Hanya saja balasannya tidak selalu datang melalui jalan yang kita bayangkan. Ikhlas mengajarkan kita untuk melepaskan hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Manusia bisa berencana, bisa berusaha, dan bisa berdoa, tetapi hasil tetap berada di tangan Allah. Ketika hati memahami batasnya sebagai hamba, jiwa menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi perlawanan batin terhadap takdir, tidak ada lagi kemarahan tersembunyi kepada keadaan. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan seseorang di jalan hidupnya. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi rapuh di dalam karena belum belajar ikhlas. Senyum bisa dibuat, tawa bisa dipaksakan, tetapi hati tetap gelisah ketika sendirian. Ikhlas adalah obat bagi kegelisahan yang tidak bisa disembuhkan oleh dunia.
Ia bekerja diam-diam, menenangkan hati yang lelah, berharap kepada selain Allah. Ketika ikhlas tumbuh, hati tidak lagi bergantung pada pujian atau pengakuan, karena ia sudah merasa cukup dengan ridanya. Ikhlas juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan memahami niat baik kita. Ada kebaikan yang disalahartikan, ada ketulusan yang dicurigai, dan ada perjuangan yang diremehkan. Jika hati masih menggantungkan ketenangan pada penilaian manusia, maka luka akan terus bertambah. Namun ketika ikhlas hadir, penilaian manusia menjadi ringan, bahkan tidak lagi mengusik batin. Karena hati telah memilih untuk percaya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam keikhlasan. Ada doa yang dipanjatkan tanpa tuntutan waktu. Kita tetap berdoa meski belum melihat hasilnya, tetap bersabar meski belum memahami akhirnya. Ikhlas mengajarkan bahwa doa bukan alat untuk memaksa takdir, melainkan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ketika doa dipanjatkan dengan ikhlas, hati menjadi tenang, bahkan sebelum doa itu dikabulkan. Karena ketenangan sejati bukan pada jawaban doa, tetapi pada kedekatan dengan Sang Maha Mendengar. Semakin ikhlas seseorang, semakin ia menyadari bahwa hidup ini hanyalah perjalanan sementara. Tidak semua luka harus terbalas. Tidak semua kehilangan harus tergantikan di dunia. Ada hal-hal yang Allah simpan balasannya di akhirat. Tempat keadilan sempurna ditegakkan. Kesadaran ini membuat hati lebih sabar, lebih tenang, dan lebih kuat menghadapi hari-hari berat. Ikhlas akhirnya menjadi jalan pulang bagi hati yang lelah, dan ketenangan pun tumbuh sebagai buahnya. Ikhlas seringkali datang setelah lelah, berjuang dengan ego sendiri. Ada fase di mana manusia terus bertanya, terus menolak, dan terus merasa tidak adil atas apa yang menimpanya. Namun seiring waktu, hati mulai sadar bahwa perlawanan batin hanya menambah luka, bukan menyelesaikan masalah. Ikhlas bukan kekalahan, melainkan titik di mana hati berhenti bertengkar dengan takdir. Di saat itulah ketenangan perlahan masuk, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi memusuhi keadaan. Banyak orang merasa tenang sesaat ketika berhasil mengendalikan situasi, tetapi gelisah kembali saat kendali itu lepas. Ikhlas mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak bergantung pada kendali, melainkan pada kepercayaan. Ketika hati percaya bahwa Allah Maha Mengatur, beban hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi merasa harus mengatur segalanya sendiri. Kepercayaan itu menumbuhkan ketenangan yang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Ikhlas juga berarti berdamai dengan masa lalu yang tidak bisa diubah. Ada keputusan yang disesali, ada kesempatan yang terlewat, dan ada kesalahan yang terus menghantui pikiran. Jika hati terus menoleh ke belakang dengan penyesalan, maka ketenangan tidak akan pernah hadir. Ikhlas mengajarkan untuk mengambil hikmah, bukan menghidupkan kembali luka. Dengan begitu, hati belajar melangkah maju tanpa terus dibebani bayang-bayang masa lalu. Dalam perjalanan hidup, tidak semua usaha berbuah seperti yang diharapkan. Ada kerja keras yang tidak terlihat, ada doa yang belum terjawab, dan ada pengorbanan yang terasa sia-sia. Disinilah ikhlas diuji paling dalam, ketika manusia diminta tetap percaya meski tidak melihat hasil. Ikhlas membuat seseorang tetap berbuat baik tanpa syarat. Ia yakin bahwa Allah mencatat setiap niat dan usaha, bahkan yang gagal di mata manusia. Ikhlas melatih hati untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Ketika dunia terlalu dicintai, kehilangan sekecil apapun terasa sangat menyakitkan. Namun ketika hati sadar bahwa dunia hanya tempat singgah, kehilangan menjadi lebih mudah diterima. Ikhlas mengubah cara memandang harta, jabatan, dan pujian. Semua itu tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan utama, melainkan sekadar amanah yang bisa datang dan pergi. Orang yang ikhlas tidak kebal terhadap kesedihan, tetapi ia tidak tenggelam di dalamnya. Ia menangis ketika perlu, mengadu kepada Allah ketika lelah, dan bangkit ketika waktunya tiba. Ikhlas memberi ruang bagi emosi tanpa membiarkannya menguasai iman. Kesedihan tidak dijadikan alasan untuk menjauh dari Allah. Justru dari kesedihan itulah ia menemukan kedekatan yang lebih dalam dengannya.
Ikhlas juga berarti menerima bahwa setiap orang memiliki ujian yang berbeda. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain belum tentu ringan bagi diri kita. Membandingkan ujian hanya akan menambah rasa tidak puas dan iri dalam hati. Ikhlas mengajarkan fokus pada perjalanan sendiri, bukan pada jalan hidup orang lain. Dengan begitu, hati menjadi lebih tenang karena tidak terus sibuk mengukur hidup berdasarkan standar manusia. Ada ketenangan khusus yang hanya dirasakan oleh hati yang ikhlas saat berbuat baik. Ia tidak menunggu balasan, tidak menghitung pengorbanan, dan tidak menyesali ketulusan. Kebaikan dilakukan karena Allah, bukan karena manusia. Ketika niat lurus, hasil tidak lagi menjadi beban. Hati merasa ringan karena ia telah menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Mengetahui. Ikhlas menumbuhkan kesabaran yang tidak dibuat-buat. Sabar bukan karena tidak mampu marah, tetapi karena memilih untuk percaya. Percaya bahwa setiap penundaan punya alasan, setiap kehilangan punya makna, dan setiap kesulitan punya akhir. Keyakinan ini membuat hati lebih kuat menghadapi hari-hari berat. Ketenangan pun tumbuh dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya pada akhirnya. Ikhlas mengajarkan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang hadir ketika hati lurus. Semakin sedikit tuntutan, semakin lapang dada menerima. Semakin besar kepercayaan kepada Allah, semakin kecil kegelisahan yang dirasakan. Ikhlas menjadikan hidup terasa cukup, meski tidak sempurna. Dan dari rasa cukup itulah ketenangan sejati bersemi di dalam hati. Ikhlas membuat seseorang tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa hidup terasa berat. Ia sadar bahwa beratnya hidup bukan tanda Allah membenci, melainkan cara Allah mendidik dan menguatkan. Ketika hati berhenti memprotes takdir, energi batin yang selama ini terkuras perlahan kembali. Ikhlas menenangkan jiwa, karena tidak ada lagi pertarungan antara keinginan dan kenyataan. Dalam penerimaan itulah hati menemukan keteduhan yang lama hilang. Ada luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah terluka. Ikhlas tidak menuntut luka itu cepat sembuh, tetapi membiarkannya pulih sesuai waktu yang Allah tentukan. Ia mengajarkan kesabaran pada proses, bukan paksaan pada hasil. Dengan ikhlas, luka tidak lagi menjadi sumber kebencian. Ia berubah menjadi pelajaran yang menguatkan iman dan kedewasaan jiwa. Ikhlas juga berarti tidak menyimpan dendam dalam diam. Dendam membuat hati berat, pikiran sempit, dan jiwa sulit tenang. Meski memaafkan tidak selalu mudah, ikhlas membantu hati melepaskan beban itu sedikit demi sedikit. Bukan demi orang lain, tetapi demi ketenangan diri sendiri. Saat dendam dilepaskan, hati terasa lebih lapang dan damai. Banyak orang lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena hatinya tidak pernah benar-benar beristirahat. Pikiran terus menuntut, hati terus membandingkan, dan jiwa terus merasa kurang. Ikhlas adalah istirahat bagi batin yang kelelahan. Ia menghentikan kebisingan dalam kepala dan menenangkan kegelisahan yang tidak terlihat. Dalam ikhlas, hati akhirnya bisa bernapas dengan lega. Ikhlas mengajarkan bahwa tidak semua kehilangan harus dipahami sekarang. Ada hal-hal yang baru dimengerti bertahun-tahun kemudian, bahkan ada yang baru terasa hikmahnya di akhir hayat. Ketika hati ikhlas, ia tidak memaksa jawaban segera. Ia percaya bahwa Allah Maha Tahu waktu terbaik untuk membuka tabir hikmah. Kepercayaan itu membuat hati lebih tenang menunggu. Semakin ikhlas, semakin seseorang memahami arti cukup. Cukup bukan berarti memiliki segalanya, tetapi merasa tidak kekurangan meski sederhana. Ikhlas mengikis rasa tamak dan iri yang sering merusak ketenangan. Hati yang merasa cukup tidak mudah goyah oleh keberhasilan orang lain. Ia tenang karena fokus pada nikmat yang ada, bukan pada yang belum dimiliki. Ikhlas membuat seseorang tetap lembut, meski hidup sering kali keras. Ia tidak membalas luka dengan luka, tidak menjawab kebencian dengan kebencian. Kelembutan itu lahir dari keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Orang yang ikhlas tidak merasa perlu membela diri secara berlebihan. Ia yakin bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dalam ikhlas,
Seseorang belajar mencintai tanpa mengikat. Ia memberi tanpa menuntut, peduli tanpa menguasai, dan hadir tanpa memaksa. Ketika kehilangan terjadi, hatinya memang sedih, tetapi tidak hancur. Ikhlas membuat cinta menjadi sumber ketenangan, bukan sumber penderitaan. Karena cinta itu diserahkan kepada Allah, bukan digenggam dengan ego. Ikhlas melatih jiwa untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian. Hidup memang tidak selalu memberi kejelasan, dan masa depan seringkali terasa samar. Namun hati yang ikhlas tidak panik menghadapi ketidakpastian itu. Ia percaya bahwa Allah sudah menyiapkan jalan, meski belum terlihat. Keyakinan inilah yang menenangkan hati di tengah kebingungan. Ada keindahan dalam hidup sederhana yang dijalani dengan ikhlas. Tidak banyak tuntutan, tidak banyak keluhan, dan tidak banyak perbandingan. Hati yang ikhlas menikmati hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Ia bersyukur atas pagi yang masih diberi napas dan malam yang masih diberi doa. Kesederhanaan itu melahirkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ikhlas mengajarkan bahwa setiap orang berjuang dengan luka yang tidak kita lihat. Kesadaran ini membuat hati lebih lembut dan tidak mudah menghakimi. Daripada sibuk menilai, orang yang ikhlas memilih memahami. Sikap ini menenangkan jiwa karena tidak dibebani rasa benci dan prasangka. Dalam empati, hati menemukan kedamaian. Ketika ikhlas tumbuh, seseorang tidak lagi takut kehilangan manusia. Ia menyadari bahwa semua yang datang bisa pergi, dan semua yang pergi tidak selalu hilang selamanya. Ikhlas memindahkan sandaran hati dari makhluk kepada Sang Pencipta. Dengan sandaran yang benar, kehilangan tidak lagi meruntuhkan iman. Hati tetap tenang, meski harus melepaskan. Ikhlas menjadikan doa lebih jujur dan sederhana. Tidak banyak tuntutan, tidak banyak syarat, hanya pengakuan bahwa diri ini lemah dan butuh Allah. Doa seperti ini menenangkan hati, bahkan sebelum dikabulkan. Karena dalam doa ikhlas, yang dicari bukan hanya jawaban, tetapi kedekatan. Kedekatan itulah sumber ketenangan sejati. Orang yang ikhlas tidak tergesa-gesa menyimpulkan hidupnya gagal. Ia memahami bahwa hidup bukan perlombaan singkat, melainkan perjalanan panjang. Kegagalan hari ini bisa jadi awal dari pertumbuhan esok hari. Ikhlas membuat hati sabar menjalani proses. Ia tidak panik karena percaya setiap langkah diawasi oleh Allah. Ikhlas membantu hati menerima diri sendiri apa adanya. Tidak semua kekurangan harus disembunyikan. Tidak semua kelemahan harus ditutupi. Dengan ikhlas, seseorang berhenti membenci dirinya sendiri. Ia memperbaiki diri tanpa kebencian dan tanpa tekanan berlebihan. Penerimaan diri ini melahirkan ketenangan yang mendalam. Ada saatnya hidup terasa sunyi, seolah tidak ada yang memahami. Ikhlas membuat kesunyian itu tidak menakutkan. Ia mengubah sepi menjadi ruang untuk mendekat kepada Allah. Dalam kesunyian itulah hati berbicara jujur dan iman diperkuat. Kesunyian yang diterima dengan ikhlas justru menghadirkan ketenangan. Ikhlas mengajarkan bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Ada misteri hidup yang hanya bisa diterima, bukan dipahami. Ketika hati berhenti memaksa jawaban, beban batin berkurang. Ikhlas membiarkan Allah menjadi pemegang kendali sepenuhnya. Dari kepasrahan itu, ketenangan mengalir dengan sendirinya. Semakin ikhlas, semakin seseorang menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berarti tertawa. Terkadang kebahagiaan hadir dalam bentuk ketenangan dan penerimaan. Tidak ada euforia, tetapi ada kedamaian yang menetap. Ikhlas mengajarkan menikmati ketenangan itu tanpa harus mencari sensasi. Karena kedamaian jauh lebih bernilai daripada kegembiraan sesaat. Ikhlas adalah proses seumur hidup, bukan tujuan yang selesai sekali dicapai. Ada hari di mana hati kuat, dan ada hari di mana hati kembali goyah. Namun orang yang ikhlas tidak menyerah pada kegoyahan itu. Ia terus belajar, terus memperbaiki niat, dan terus kembali kepada Allah. Dari proses itulah ketenangan bertumbuh perlahan, namun pasti pada akhirnya. Semakin ikhlas seseorang menjalani hidup, semakin tenang pula hatinya menghadapi apapun yang datang. Bukan karena hidup menjadi mudah,
tetapi karena hati menjadi kuat. Ikhlas mengajarkan bahwa Allah selalu cukup sebagai sandaran. Ketika hati benar-benar berserah, kegelisahan tidak lagi berkuasa, dan di sanalah ketenangan sejati menemukan rumahnya. Pada akhirnya, hidup tidak pernah meminta kita menjadi sempurna, tetapi meminta kita belajar berserah dengan hati yang lapang. Ikhlas bukan tentang tidak merasa sakit, melainkan tentang tetap percaya meski hati pernah remuk oleh kenyataan. Ketika kita berhenti melawan takdir dan mulai merangkulnya dengan iman, disitulah ketenangan menemukan jalannya sendiri. Tidak semua doa harus dijawab hari ini, tidak semua luka harus sembuh sekarang, dan tidak semua kehilangan harus diganti di dunia. Cukuplah Allah yang mengetahui isi hati, niat yang tersembunyi, dan air mata yang jatuh dalam sunyi. Maka jika hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru mengeluh. Tenangkan hati dengan ikhlas, karena semakin kita berserah kepada Allah, semakin damai jiwa ini dijaganya.